Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habib. Assalamualaikum. Saya mau nanya, gimana caranya menahan marah? Yang kedua, kenapa kalau hadir sholawat yang hadir ribuan, tapi kalau hadir majelis ilmu dikit? Yang nak tanyakan lebih afdal mana hadir majelis ilmu sama majelis sholawat? Habib. Iya. Cara nahan marah. Kata Nabi, laisa syadidu bisura'ah, innamas syadidu man yamliku nafsahu 'indal ghadab. Bukanlah orang yang hebat kuat itu dengan cara bisa membanting dan meng-KO lawannya. Tapi justru orang yang hebat dan kuat, dan ini tidak banyak, sedikit jumlahnya, itu ketika dia marah, dia kalahkan nafsunya. Gimana caranya? Tip-tipnya ada, tapi memang harus dilawan dengan ilmu dan amal. Ya? Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Baca ayat-ayat Quran yang menerangkan tentang bagi keutamaan orang yang bisa menahan emosi, hadis-hadis. Kemudian cerita-cerita bagaimana para nabi, para rasul, para aulia, mereka orang-orang yang tidak gampang emosional, orang yang sabar. Kamu ingin jadi mereka atau kamu jadi orang yang seperti Fir'aun yang angkuh, yang pemarah, Namrud yang banyak menyiksa dan seterusnya. Kemudian juga dengan ada tip-tip yang dibuat oleh Nabi. Kalau kamu itu lagi berdiri marah, duduk, itu meredakan marah. Apalagi kamu buat tidur, selesai sudah. Paham ya? Ada juga Nabi menerangkan marah itu dari syaitan itu dari api. Api itu akan mati dengan air. Kamu disuruh wudu. Ya wudu itu ada terusannya. Wudu tok kayak apa? Sama dengan sahur. Sahur itu ada terusannya puasa. Wudu banyak sholat. Nah di situ kamu akan menghadap kepada Allah. Kamu akan kecil. Jangan merasa hebat di hadapan Allah. Anak kecil. Sudah. Tidak sampai kamu mendewa-dewakan dirinya kau sehingga kamu emosi. Udah kecil di hadapan Allah. Udah. Sholat. Gitu. Hah? Ada lagi kalau perlu kau punya kamerawan. Ketika kamu emosi suruh nyoting. Nanti kamu lihat. Sing ganteng gitu elek. Yang cantik kelihatan jelek rupa. Suaranya yang asalnya enak jadi enggak enak. Wajahnya berubah menjadi matanya menjadi melotot, kadang-kadang keluar sampai keluar sak ludah-ludahnya. Hilang. Kewibawaan hilang ada di situ. Coba kamu lihat, orang lagi cantiknya luar biasa, fotoin ketika marah, welek. Jelas itu sudah. Tidak menarik sama sekali. Kalau enggak ente langsung ke kaca. Lihat wajahnya aku. Loh kok gini aku? Ada juga pernah terjadi di zamannya Nabi SAW, dua orang lagi bertengkar. Rame. Kata Nabi SAW, inni la'arifu kalimatan. Lau qalaha hada'at nafsuh. Aku tahu satu kalimat kalau diucapkan akan menjadi tenang itu jiwanya orang itu. Apa ya Rasulullah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kasih tahu. Katanya Nabi, ente kalau baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim akan tenang jiwanya ente, enggak akan nuruti emosi. Apa? Kata Nabi gitu-gitu ya. Oh, kalau begitu aku maafkan sudah kesalahan orang itu semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang membuat itu kan setan. Ini suami istri ini saling cinta ini. Suami istri saling cinta. Karena emosi sampai cerai. Nuruti emosi. Padahal urusan sepele. Misalnya istrinya mendebat atau apa, nuruti. Pegel itu. Wah, rame sampai akhirnya diantarkan ke ibunya dicerai. Emosi ini, bahaya nih. Ini sama anaknya sendiri, anak buah hatinya. Emosi kadang tempini. Padahal urusannya sepele.
Kadang-kadang doakan jelek. Karena emosi, bahaya itu emosi. Karena itu yang hebat itu bukan yang memukul, membanting, tapi yang hebat itu yang ketika emosi lagi bergejolak dia bisa kalahkan, bisa tekan. Ada yang lain, tafadhol. Ya, jadi begini. Sebenarnya hadir majelis sholawat bagus. Cuma sekarang ini majelis sholawat ini bukan yang dirasakan sholawatnya, tabuannya. Kalau yang dirasakan sholawatnya, pasti tambah cinta sama Nabi. Pasti pada senang sama Nabi. Ini ditambah-tambahi joget-jogetan, ditambahi dengan macam-macam, campur lagi sama perempuan sampai jam 12 malam naik truk bersama lagi sama perempuan. Kambing ya. Ya kalau kambing tidak ada masalah, manusia jangan. Apalagi sekarang laki perempuan gosida bareng. Ayo, ini sudah mukhalafah. Jadi setiap ada majelis itu bayangkan kalau maulid itu, apakah Nabi ridho dengan majelis ini? Gitu loh. Dengan acara ini apakah Nabi ridho? Itu loh. Karena itu banyak yang perlu diluruskan. Tidak begitu caranya. Keliru itu. Tidak begitu caranya. Karena itu akhirnya malas. Orang-orang yang ngelihat di akhir zaman ini malas, berubah 180 derajat, itu pun merasa benar. Itu pun merasa benar. Harus mau diarahkan, tidak begitu tujuannya. Yang buat maulid, sholawat itu tidak begitu tujuannya. Ya. Majelis ilmu kok kurang peminatnya, ya begini memang dari dulu. Ya memang begitu. Nah, karena Allah itu memberikan dunia hatta kepada orang kafir, tapi memberikan ilmu ini kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah, yang disebut ilmu yang bermanfaat ya, yang disebut al-hikmah. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah itu memberikan hikmah kepada orang yang Allah kehendaki, artinya Allah pilih. Man yakhtaru min ibadi. Siapa orang kasih hikmah oleh Allah, maka mendapatkan khairan katsira. Nah, siapa mengatakan khairan katsira? Allah. Tidak semua orang tertarik. Nah. Pasuruan